Film ini bercerita tentang seorang mahasiswa yang tidak memiliki tujuan dalam kehidupannya. Ibarat pepatah, hidup segan mati pun tak mau. Di suatu hari, pemuda itu bergabung ke dalam sebuah klub rahasia. Pemuda yang tadinya polos berubah menjadi berandalan. Tanpa diduga tujuan klub itu diciptakan, mereka berniat ingin menghancurkan kota Tokyo. So, ini dia alur Mayonaka Otome Sensou. Film dimulai, kita diperlihatkan seorang mahasiswa bernama Saka. Saka merupakan seorang introvert yang tidak memiliki satu teman pun. Baginya, berkumpul sama teman itu membosankan. つまらない授業が終わることを期待している。 Daripada duduk seharian bersama teman di sebuah kafe, dia lebih memilih menonton Netflix di kamarnya. Setelah jam pelajaran usai, Saka menganggap kalau kuliah itu tidak berguna. Misalnya pelajaran bahasa Inggris kuno, bahasa Prancis, dan praktek. Karena itu semua tidak akan terpakai di dunia kerja. 申し上げるとこの講義、何の役に立つのか分かりません。 Dosen yang merasa jengkel dengan ucapannya, dia langsung menumpahkan kopi ke wajah Saka, berflashback ke masa lalu. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Saka bekerja sebagai guru les privat di perusahaan swasta. Namun beberapa bulan kemudian, dia di PHK tanpa alasan yang jelas. Identitas Saka di sana sebagai mahasiswa perantauan. Ketika sang ibu bertanya, apakah kamu memiliki uang? Dengan nada halus, Saka menjelaskan, kini dia bekerja menjadi guru les privat. 大丈夫。この後も家庭教師やわ。わかん。とりあえず大丈夫やから。 Hal itu dilakukan agar sang ibu tidak mengkhawatirkan dirinya lagi. Dengan terpaksa, Saka mengambil job desk di toko bunga. Pemilik toko itu bernama Matsumoto, pria yang suka mendisiplinkan karyawannya dengan cara kasar. Anehnya, mental Matsumoto berubah menjadi ciut di hadapan seorang pria yang dikenal Shiro. Ketika Saka membaca buku di perpustakaan, dia melihat klub tak umpet sedang mencari member baru. Keesokan harinya, Saka mencoba ikut perekrutan member baru di klub itu. Di sana, Saka bertemu Haru Sakura sebagai pengetes ujian masuk. ません。効果は歌えません。学長の名前は知らないです。 Setelah melewati sesi wawancara, Saka langsung diterima masuk ke dalam klub petak umpet. Malamnya, klub itu mengadakan acara penyambutan untuk member baru. Mereka saling bersenda gurau satu sama lain hingga acara selesai. Di suatu hari di halaman universitas, Saka melihat Phantom menumpahkan cairan bensin ke dalam tong sampah. Tidak lama dari itu, tong sampahnya meledak akibat putung rokok. Kemudian Saka melemparkan kertas ujian ke arah petugas agar Phantom tidak terkejar. Usut punya usut, ternyata Phantom satu universitas dengan Saka, yang dikenal para dosen dengan sebutan mahasiswa pembuat onar. Kemudian Phantom mencuri mobil yang ada di parkiran menggunakan remote control miliknya, sehingga mereka bisa lolos dari kejaran para petugas. Saat itu terungkap, nama Phantom cuma salah satu dari banyak nama samaran yang dia miliki dari berbagai negara. それは彼が使い分ける十数種類の名前の一つに過ぎない。 Keesokan harinya, mereka bermain petak umpet. Saka berlari ke tengah kota dan bersembunyi di tempat sampah. Tidak lama dari itu polisi datang untuk membawanya ke kantor. Beruntung ada Haru di sana dengan berpura-pura sebagai kakak. 気分が落ち込むとすぐゴミ箱隠れちゃう人なんです。きつく叱っておきます。 Haru menjelaskan adiknya memang suka insomnia di tengah malam. すいません。 Singkat cerita, Saka diajak Phantom ke rumahnya. Dia cukup terkejut dengan adanya layar lebar di sana. Berbeda dengan Saka, Phantom lebih menyukai film bergenre kejahatan dan berbau psikopat. Sementara Saka menyukai film kolosal Jepang tahun 90-an. Karena kegilaan mereka terhadap dunia fantasi, mereka menggantikan jok sepeda mahasiswa dengan brokoli busuk. 一人でもバカに見つかれば。 Di malam hari, Phantom mengundang seluruh teman seangkatannya untuk nobar di rumahnya. Tapi yang datang hanya beberapa murid berandalan, seperti Hatake, mahasiswa sastra dengan masa depan yang suram. Bisa dikatakan dalam setahun dia hanya masuk beberapa hari saja. Kini mereka semua disebut perkumpulan rahasia. Keesokan harinya, Phantom bersama Saka kembali membuat kekacauan dari membajak database kampus dan memajangkan daftar mahasiswa yang tidak naik kelas, mengganti kepala rektor dengan kepala kucing, serta menyalakan kembang api setiap malam. Sebagai perayaan kesuksesan di hari itu, Phantom mengadakan acara pesta di rumahnya. Ketika jam istirahat, Haru mengajak Saka ke ruangan seni. Haru bercerita kalau Phantom pernah ditawari job di perusahaan besar, namun Phantom menolaknya.
Saka bertanya kenapa dia menolak tawaran itu. Haru menjelaskan karena Penta merasa ada seseorang yang ingin menjebaknya. Belum puas dengan kekacauan di hari kemarin, Penta menghapus 1 juta akun di media sosial. Tidak sampai di situ, beberapa jam kemudian, ulah Penta menjadi viral di Twitter. Penta berencana ingin menghancurkan kota Tokyo di malam Natal. Misi ini disebut perang perempuan tengah malam. Malamnya Saka menemui Haru di sebuah bar. Saka cukup iri dengan kehidupan Haru yang tampak tidak pernah ada masalah. Haru tertawa dan berkata, setiap manusia pasti memiliki masalah, tapi tergantung bagaimana cara kita mensikapi masalah itu. Jika masalah kecil kita anggap besar, maka masalah itu akan menjadi besar sesuai alam bawah sadar setiap individu. Tanpa diduga, Boru sang tangan kanan Phantom juga ada di sana bersama seluruh anggota perkumpulan rahasia. Saka langsung menarik tangan Haru dan membawanya keluar. Saka menjelaskan kalau mereka bukanlah lawan yang bisa dihadapi. Sebelum akhirnya Saka pergi seorang diri karena dia tak ingin nyawa Haru dalam bahaya. Hingga pada akhirnya Saka berhasil ditangkap. Setelah terbangun dari pingsannya, Saka mendengar suara Haru. Namun suara itu berasal dari sebuah radio. Rupanya ini semua ulah Phantom. Phantom sengaja melakukan ini semua karena Saka adalah kartu as untuk menjalankan misinya menghancurkan kota Tokyo. Dia tak ingin rencananya itu gagal hanya karena seorang wanita. Lalu Saka dipukuli sampai babak belur. Beruntung Saka berhasil meloloskan diri dari mereka, meskipun dirinya sudah diambang batas. Keesokan harinya melalui telepon, Phantom memberitahu rencananya akan dimulai malam besok. Malamnya Saka kembali menemui Haru untuk yang terakhir kalinya. Sejak awal Haru sudah tahu rencana Phantom yang ingin menghancurkan kota Tokyo. Tapi entah kenapa dia memilih bungkam. Saka meminta Haru untuk segera meninggalkan kota Tokyo, karena besok malam kota Tokyo akan meledak. Alasan Saka mengucapkan itu karena dia tak ingin wanita pujaannya mati sia-sia. Namun Haru menganggap itu hanya sebuah lelucon. Kemudian dengan nada halus Saka menyampaikan perasaannya. Begitupun dengan Haru. Kini mereka berdua sudah resmi berpacaran. Di esok hari, anggota perkumpulan rahasia menaruh semua bom di beberapa titik. Phantom sudah menyiapkan tempat khusus untuk Saka agar bisa menikmati suasana mencekam di malam itu. Alih-alih menciumnya, Saka menusuk Phantom tepat di bagian perut. Tiba-tiba layar menyala. Terlihat sebuah rekaman video 3 hari yang lalu. Lalu layar lebar itu meledak yang disertai dengan pemandangan kota Tokyo begitu mencekam akibat ledakan bom. Sementara itu Haru juga melihat pemandangan yang sama. Haru tidak akan memaafkan Saka atas perbuatannya itu. Meskipun begitu, Haru berharap Saka masih bertahan hidup dari ledakan dan cerita pun selesai. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton film ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi di next video. See you.